Pria itu sepertinya telah membunuh roh jahat Ling Tuya, Qin Yichen. Apakah dia Qin Yichen? Tidak. Benar-benar tingkat menengah. Apa yang dia coba lakukan? Mungkinkah dia mengira jika tebing Ling Tu terbunuh, dia akan gegabah? Menganggap hal semacam ini sebagai modal melawan Chen Holisan, diperkirakan akan melelahkan. Di pengadilan, jalan argumen terdengar di 4 tempat, dan tiba-tiba lokasi Qin Yichen menjadi fokus. Sebagian besar dari orang-orang ini melihat Qin Yichen untuk pertama kalinya, tetapi setelah melihat-lihat, mereka semua menunjukkan kekecewaan. Karena, di permukaan, Qin Yichen terlalu biasa. Seperti Chen Feng, seperti Mo Yanfeng, seperti Nether yang mendalam, karakter setingkat anak suci ini, masing-masing dan setiap orang, menakjubkan, seperti gunung dan laut. Bahkan jika ditempatkan di tengah keramaian, mereka seperti mutiara dalam gelap. Sulit untuk tidak menyadarinya. Namun, sesak napas Qin Yichen jelas merupakan jenis yang tidak dapat ditemukan di keramaian. Tebing Ling Tu, kebanyakan orang di sini pernah melihatnya. Apalagi di kompetisi kota suci baru-baru ini, Ling Tu yang menampilkan Supreme Seng Wei yang bahkan lebih berkesan. Beberapa dari mereka tidak percaya bahwa Ling Tu yang benar-benar akan dikalahkan oleh orang biasa. Saudara muda Qin. Wajah Mu Yanfeng berubah, dan dengan cepat dihentikan oleh transmisi suara. Benar saja, dalam suara Qin Yichen, momentum Chen Feng tiba-tiba berubah, nafas seperti lautan darah dan neraka keluar. Tiba-tiba, pemandangan itu sangat membingungkan, terutama mereka yang terlalu dekat. Masing-masing dan semua orang tampak pucat, matanya ketakutan, bahkan ada yang pingsan ketakutan. Tahukah Anda, semua yang bisa masuk ke sini adalah orang-orang dengan identitas tertentu, atau para jenius dari kekuatan besar lainnya. Namun, Chen Feng hanya menunjukkan momentumnya dan membiarkan mereka kehilangan perlawanan. Slater Qi yang sangat kaya, warisan apa yang dia dapatkan? Tanda seru. Qin Yichen berdiri di samping Mo Yanfeng, sama sekali tidak terpengaruh, tetapi lampu pompa juga bermartabat. Jika dia tidak buruk, Chen Feng ini telah mengembangkan momentumnya dengan pembantaian, sehingga dia sangat kecanduan membunuh, bahkan membunuh mereka yang berpartisipasi dalam acara Akbar Dinasti. Diperkirakan untuk mengumpulkan momentum mereka. Orang ini adalah iblis. Oleh karena itu, bahkan Mo Yanfeng sangat takut pada Chen Feng. Semuanya, ini menara guyu. Pada saat ini, sebuah suara ringan tiba-tiba muncul, dan suaranya tampak ringan. Tetapi di bawah suara ini, momentum Chen Feng seperti neraka lautan darah menghilang. Setengah suci. Di bawah suara ini, murid Qin Yichen juga tiba-tiba menyusut, dan ada sentuhan keheranan di mata mereka. Menara giok kuno ini benar-benar memiliki latar belakang yang menakjubkan, dan orang yang berbicara ternyata adalah tingkat semi-suci. Momentum Chen Feng menyatu, dan ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Jelas, dia juga sangat takut pada mereka yang berbicara. Namun, matanya dipenuhi dengan tatapan dingin ke arah Qin Yichen, dan suara dingin itu terdengar. Nak, jangan berpikir bahwa kamu mengalahkan pemborosan. Kamu memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Di mata saya, Anda tidak lebih dari seekor semut. Qin Yichen memandang ke arah Chen Feng, yang wajahnya dingin, berkata dengan lembut, itulah yang dikatakan di depan tebing Ling Tu. Apakah itu? Chen Feng menjilat bibirnya, cemberut dan terkekeh. Hanya senyuman itu, di mata orang lain, itu seperti Asura menjilat darahnya, dan dia memiliki keganasan yang tulus. Dua orang saling menatap seperti jarum penusuk. Udara di sekitar mereka melonjak dengan tenang. Dua orang dewasa, kami tetua berkata, jika Anda memiliki konflik, silakan pergi keluar menara guyu untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, seorang pelayan bertopeng maju ke depan, dan di depan dua lawan, alis hitam pekat mengerutkan kening, mengatakan jangan memberi muka sedikit pun. Hehe, karena manajer Batu Giok Guyulu mengatakan demikian, maka secara alami aku ingin memberi muka. Judul Chen Feng memandang ke arah wanita berwajah tertutup itu, dan tertawa pelan. Nak, aku punya kesempatan untuk memberitahumu bagaimana aku menjadi putra suci. Setelah kata-kata itu berakhir, Chen Feng dengan dingin mendengus dan berjalan langsung menuju aula samping sinar tanah suci. Jelas, dia juga tahu bahwa ini adalah situs menara giok kuno, dan bahkan jika putra suci yang merupakan sinar terang tanah suci, dia tidak akan berani melakukannya di sini. Melihat Chen Feng mundur, banyak murid di tanah suci menghela nafas lega, tetapi di mata mereka, mereka masih memiliki pandangan ketakutan yang dalam. Saudara muda Qin, kamu sembrono. Pada saat ini, Mu Yanfeng juga menghela nafas, dan ekspresi wajahnya berkata, Chen Feng, orang ini berpikiran sempit, dan kamu menyinggung perasaannya, dan dia pasti akan membencimu. Kakakmu, aku tidak suka masalah, tetapi jika orang lain harus menyatukan wajah mereka, aku hanya bisa menamparkan wajahnya. Qin Yichen tertawa,
berkata, dan, kakak senior, bukankah menurutnya tidak ada ruang untuk bermanuver di antara kita? Mendengar ini, pidato Mu Yanfeng terhenti, dan dia tidak berdaya untuk menggelengkan kepala. Sejak insiden Yu Wenyu, sinar tanah suci dan tanah suci Tai Hao telah berjalan lancar. Sebagai anak suci semu, dia secara alami tidak berpikir bahwa kedua pihak tanah suci dapat rukun. Langkah Chen Feng pasti dengan tujuan tentatif. Jika Qin Yichen tidak berani menjawab sekarang, saya khawatir yang terakhir akan meledak menjadi momentum yang tak tertandingi dalam sekejap, bahkan jika itu berada di gedung batu giok kuno. Qin Yichen, setidaknya akan meninggalkan bayangan baginya untuk berhenti di sini seumur hidup. Kakak Yichen, aku tidak suka orang itu. Selain itu, salju Feng 1000 dan mulut kecil tergelincir, berkata. Dia duduk di sebelah Qin Yichen. Meskipun yang terakhir menahan sebagian besar momentum ki berbau darah Chen Feng masih membuatnya sangat tidak nyaman. Qin Yichen sedikit mengangguk, di matanya, ada kilatan warna yang tajam. Dia bisa melihat bahwa Chen Feng sangat provokatif ketika dia muncul. Tidak diragukan lagi itu berarti memberinya peringatan, bahkan ke seluruh tanah suci Tai Hao. Namun, meskipun Chen Feng gila, dia memiliki modal ini. Sekarang Qin Yichen, saya khawatir saya akan keluar semua, dan sulit untuk mendapatkan keuntungan di bawah tangannya. Setelah kedua belah pihak duduk, ada bisikan yang tak terhitung jumlahnya di bidang lelang. Langkah Chen Feng pasti akan membuat lebih banyak orang mengerti bahwa meskipun tanah suci Tai Hao sekarang menjadi pusat perhatian, sinar cahaya tanah suci mereka masih bisa menekan mereka. Dan di antara suara-suara yang tak terhitung jumlahnya, setelah sekian lama, akhirnya terdengar suara Zhong Yin yang jelas, dan jenis suara yang mengejutkan itu secara bertahap melemah. Tatapan Qin Yichen juga jatuh ke tengah bidang lelang di depan. Di platform lelang besar, lelang ini akhirnya akan dimulai.